وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cinta Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin kita belajar dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di perjalanan kehidupannya yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah hidup beliau untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran yang banyak. Salah satu sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala turun perintah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya yang sudah sangat lama dinanti-nantikan untuk disembelih, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya, dan itu diabadikan dalam Al-Quran ketika dia berkata kepada putranya, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, hai putraku tercinta? Dan sang putra itu menjawab dengan jawaban yang sedikit pun tidak ada keraguan. Dia mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim di puncak kepasrahannya, dia membaringkan putranya, dan dia sudah bersiap untuk menyembelih putranya itu. Sang anak Ismail mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, palingkan wajahmu dariku, supaya engkau tidak melihatku dan engkau iba kepadaku." Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim memalingkan wajahnya, kemudian dia menggerakkan pisaunya itu tanpa dia melihatnya, dan ternyata di puncak kepasrahan itu Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah manifestasi ketaatan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang hamba taat tanpa reserva, tanpa sedikit keraguan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu tidak bisa dicerna oleh akal pikiran. Bagaimana mungkin seorang anak yang begitu lama dinanti-nanti kehadirannya, berpuluh-puluh tahun, dan ketika dia sudah mulai tumbuh bisa membantu orang tuanya, ya, sudah sangat menyenangkan orang tuanya, tiba-tiba harus disembelih. Tapi itulah logika iman ketika bermain dalam diri seorang mukmin. Maka dia senantiasa tidak pernah ragu terhadap apapun perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah semestinya mukmin sejati, saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, dalam merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejatinya seluruh perintah Allah itu adalah kebaikan. Seluruh perintah Allah itu adalah maslahat. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kepentingan orang yang melaksanakannya. Allah sedikit pun tidak mengambil keuntungan dari perintah-perintah yang diturunkannya. Yang diminta dari kita adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah dan syariat itu tanpa dibarengi dengan keraguan, dengan protes, dengan ketidakenakan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena ketaatannya, karena kepasrahannya yang begitu luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kejutan-kejutan yang di luar dugaannya juga.
sembelihannya itu digantikan dengan domba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya dalam Al-Qur'an untuk diambil pelajaran pada generasi-generasi setelahnya bahwa inilah sosok manusia mukmin yang ketaatannya luar biasa. Maka kita pun dalam kehidupan ini, saudara cinta Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menata cara pandang kita terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwa seluruh perintah Allah itu adalah kebaikan. Dia mengandung hikmah yang luar biasa. Yang diminta dari kita adalah mentaatinya sebelum kita mencernanya. Kalau murni itu adalah betul-betul perintah dari Allah, maka yakin dan percaya itu adalah kebaikan. Walaupun mungkin pada saat ini kita belum bisa mencerna apa hikmah di balik itu. Tapi yang kita dahulukan adalah logika iman sebelum logika akal pikiran kita sendiri. Dan itulah cara yang juga dicontohkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyaksikan Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Dan itu sunnah dari Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab berkata kepada sang batu Hajar Aswad itu, "A'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa." Aku tahu engkau ini adalah batu yang tidak memberikan manfaat atau mudarat. Walau anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Tapi aku pernah melihat Nabi menciummu, maka aku juga mencium. Maka inilah sikap yang utama yang perlu untuk kita senantiasa kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dan mendapati ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah itu, taatilah itu. Dahulukanlah logika keimanan walaupun pada saat itu kita belum memahami apa hikmah di balik itu semuanya. Waktu yang akan membuktikan dengan ketaatan kita, dengan kepasrahan kita, dengan totalitas kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan kepada jawaban tentang hikmah yang luar biasa di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Semoga kita bisa mencontoh sikap hidup seperti ini dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.